Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, bagus. Sebelum memulai kegiatan, saya absensi terlebih dahulu ya. Jenika, Hadir, Bu. Helen, Hadir, Bu. oke, sudah hadir semua ya. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bunga. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai algoritma yang merupakan salah satu dari 4 pilar berpikir komputasional. Kita akan bermain river crossing. Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Belum, Bu. Saya pernah lihat gamenya, Bu. Oke, terima kasih Reza. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kembali, ada yang masih mengingat apa itu berpikir komputasional? Oke, Ocean? Itu cara berpikir logis dan langkah demi langkah, Bu. Bagus sekali, Ocean. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kembali, apa saja 4 pilar dari berpikir komputasional? Saya, Bu. Oke, Angel? Dan komposisi, dengan pola, abstraksi, dan algoritma, Bu. Oke, luar biasa sekali, Angel. Nah, selanjutnya, Ibu ingin bertanya kembali, siapa yang bisa membantu Ibu mencontohkan bagaimana penerapan dari berpikir komputasional? Oke, Saya, Bu. Dava? Menyeberang jalan. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, Deva? Mencari barang hilang. Oke, bagus sekali anak-anak. Kalian sudah mempunyai pengetahuan awal tentang berpikir komputasional. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dalam bentuk river crossing supaya efisien dan logis. Kemudian yang kedua yaitu menyusun langkah-langkah dalam bentuk algoritma. Nah, tadi Ibu mendengar Dava menyebutkan contoh dari penerapan berpikir komputasional itu menyeberang jalan. Kembali Ibu ingin bertanya, misal kita menyeberangi jalanan yang ramai, apa yang akan kita lakukan? Oke, Dita? Lihat kanan kiri dulu baru jalan, Bu. Bagus sekali, Dita. Nah, misal tanpa melihat kanan kiri dulu, apa yang terjadi? Ditabrak, Bu. Bagus sekali. Nah, artinya urutan langkah-langkah itu sangat penting untuk hasil yang efisien dan logis. Hari ini kegiatan kita adalah diskusi kelompok dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan permainan river crossing. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada seorang pengembala, seekor domba, seekor harimau, dan 2 ikat jerami. Nah, bagaimana seorang pengembala ini bisa menyeberangkan semuanya ke pulau seberang atau pulau B? Tetapi perahunya hanya memuat 2 hal saja, termasuk si pengembala. Nah, Ibu mau bertanya, misal jika harimau dan dombanya ditinggalkan berdua, apa yang akan terjadi? Oke, Adinta? Domba akan dimakan, Bu. Oke, bagus sekali Adinta. Nah, misal sekarang dombanya yang ditinggalkan dengan jerami, apa yang akan terjadi? Oke, Rian? Jeraminya dimakan. Bagus sekali, Rian. Nah, untuk menyeberangkan semuanya dengan aman, bagaimana caranya? Oke, Siparna? Harus diatur urutannya, Bu. Tepat sekali, Siparna. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita harus mencari langkah-langkah terbaiknya. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Sekarang silakan bentuk kelompok kalian sesuai dengan apa yang sudah Ibu bagi pada Google Classroom. Silakan bentuk kelompok kalian. Baik anak-anak, sekarang LKPD-nya akan Ibu bagikan. Baik anak-anak, silakan baca petunjuk yang sudah ada di LKPD-nya dan diskusikan bersama. Lalu untuk bantuannya kalian bisa membaca modul yang sudah Ibu bagikan pada Google Classroom, serta kalian bisa mencoba langsung permainannya river crossing yang sudah kalian install di HP masing-masing. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Domba dulu coba. Duluan. Domba dulu coba. Bagaimana kelompok 1? Apa langkah pertama kalian? Kami pikir domba dulu, Bu. Terus pengembangannya bagaimana? Pengembalanya balik lagi sendiri, Bu. Bagus sekali, silakan dilanjutkan ya. Baik, Bu. Lalu apa lagi? Coba harimaunya.
Bagaimana kelompok 2? Kenapa tidak harimau dulu yang dibawa? Soalnya domba bisa dimakan harimau, Bu. Bagus sekali. Jangan lupa tuliskan di LKPD-nya ya. Oke, Bu. Silakan dilanjutkan. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke sesi presentasi, Ibu akan mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya. Ketika Ibu bilang tepuk cinta, kalian ikuti selanjutnya ya. Oke, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, semangat lagi ya semuanya. Silakan lanjutkan diskusinya kembali. Oke, bagus. Pastikan urutannya udah logis dan efisien ya. Silakan dilanjutkan. Oke anak-anak, sesi diskusi telah selesai. Sekarang kita lanjutkan pada sesi presentasi. Nah, presentasinya dilakukan secara bergantian, dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, langkah-langkah kami yang pertama yaitu pengembala membawa domba dulu, yang kedua pengembala kembali sendiri, yang ketiga pengembala bawa harimau, yang keempat pengembala bawa domba balik, dan yang terakhir pengembala bawa jerami lalu kembali ambil domba terakhir. Demikian itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, itu dia dari kelompok 1. Untuk kelompok lain ada yang ingin berkomentar? Saya Bu, Oke, silakan Oki. bisa juga bawa harimau dulu Bu, tapi nanti urutannya harus diubah. Bawa harimau dulu, kemudian bawa jerami, lalu domba, lalu jerami lagi. Oke, bagus sekali Oki. Itu merupakan jawaban alternatif untuk jawaban dari kelompok 1 tadi. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali. Baik anak-anak, karena sesi diskusi dan presentasi telah selesai, di sini kalian sudah mampu membuat algoritma, menyusun algoritma secara baik dan efisien. Nah, untuk selanjutnya silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik anak-anak, untuk mengukur kemampuan kognitif kalian, Ibu sudah menyiapkan beberapa soal pada Word Wall yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Kalian bisa cek lalu kerjakan dan buka di sana di Google Classroom. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi? Saya Bu, Oke, Bunga. hari ini kita sudah belajar algoritma dengan menggunakan teknik river crossing. Oke, bagus sekali Bunga. Nah, dalam menyusun algoritma, apa saja yang harus kita lakukan? Saya Bu, Oke, Reza. menyusun langkah-langkah logis dan terurut berdasarkan 4 pilar berpikir komputasional yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, hebat sekali semuanya. Nah, jadi dalam menyusun langkah-langkah itu haruslah secara logis dan efisien. Nah, untuk mengingatkan kembali, evaluasinya yang nilainya di bawah KKM bisa mengerjakan remedial, dan untuk yang nilainya sudah memenuhi, bisa mengerjakan pengayaan yang semuanya sudah Ibu kirim di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai kecerdasan artifisial. Untuk sekarang pembelajaran kita akhiri, sebelum itu berdoa dulu. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini Ibu akhiri dengan selamat siang. Siap, Bu.